Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kita hari ini saya ingin menyampaikan tema atau judul, yaitu menumbuh suburkan zakat di Buton Utara. Pemirsa yang berbahagia, di Buton Utara ini kita kenal dengan istilah Lipu Tinadea Konosara. Itu ada di bajunya PNS, Lipu Tinadea Konosara. Artinya lipu negeri, Tinadea Kono yang dibangun, yang didirikan, Sara di atas nilai-nilai agama. Kalau saya membahasakan agama, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai Islam. Sarah itu adalah bahasa Islam, bahasa Arab, diambil dari sana. Dan Buton itu juga adalah kesultanan Islam pada waktu itu. Maka di Buton Utara ini menganut itu tadi. Dan masa kecil saya itu juga ada tambahan kalimat itu. Biasanya ada istilah, dia katakan begini bahwa Lipu Barakati, Kulin Susu Lipu Barakati, atau Buton Utara, negeri yang diberkati. Negeri yang diberkati. Ini sebuah label, ini sebuah predikat Lipu Barakati ini, atau kita kenal dengan negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Kenapa kita mendapatkan predikat Lipu Barakati? Karena tadi itu leluhur kita memberikan contoh bahwa negeri ini, Buton Utara ini, hendaknya engkau bangun dengan negeri ini dibangun di atas nilai-nilai agama itu tadi, nilai-nilai syarah itu tadi. Nah, oleh karena itu, apa hubungannya dengan menunaikan zakat di Buton Utara ini? Zakat adalah bagian dari ajaran Islam. Dia adalah buah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang yang beriman, dia akan tunaikan zakatnya kepada tempat yang benar. Dia akan tunaikan zakatnya. Jadi kalau kita berzakat, kita tunaikan zakat kita, itu adalah bagian dari kontribusi kita untuk membangun negeri ini di atas nilai-nilai syarat tadi ini. Maka negeri ini akan berkah, akan diberkati, akan diperhitungkan, akan diangkat derajatnya. Sebagaimana Nabi ketika membangun peradaban Islam ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bermimpi manakala ini kita hianati perjuangan leluhur kita, maka kita tidak akan capai mimpi-mimpi kita, visi kita. Oleh karena itu, kita harus mengikuti leluhur kita, yaitu kita bangun negeri ini di atas nilai-nilai agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman, Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mendirikan salat,
menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Rizki kita yang kita dapat ini, maka kita nafkahkan. Yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang benar beriman. Orang-orang yang benar beriman. Humul mu'minuna haqqa. Lahum darajatun. Dan mereka akan diangkat derajatnya. Kalau kita sudah masif menunaikan perintah Allah zakat ini, maka keberkahan itu, derajat kita itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan bersinar sebagaimana Islam bersinar seperti di zaman Rasulullah mengalahkan Romawi dan Persia. Paling tidak kalau kita sudah masif menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, saya percaya Buton Utara ini akan mampu menjadi cahaya, menjadi nur daripada kehidupan umat manusia. Begitu. Maksudnya dia akan bercahaya, menjadi beradab dan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai dengan firman Allah tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Dalam surat Al-A'raf itu Allah bilang bahwa sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, itu. Pada Allah, buah takwa kita, buah keimanan kita itu sholat kita, zakat kita. Kita tunaikan, keberkahan akan kita raih, rezeki akan datang dari arah yang tidak diketahui. Tapi ingat ancaman Allah. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa kafarat bi an'umillah fa azaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasra'un. Allah telah membuat sebuah perumpamaan, sebuah negeri dahulunya aman, rizkinya datang melimpah ruah dari segenap penjuru. Lalu Allah timpakan kepada mereka ujian berupa ketakutan, libasut, ketakutan, pakaian ketakutan, kekurangan, dan musibah lainnya. Bimakanu yasnaun, disebabkan karena perbuatan kita, perbuatan penduduknya. Allah binasakan negeri itu. Kehidupannya menjadi sulit, rezekinya sempit. Belum lagi kalau bencana alam datang, itu adalah bagian dari tentara-tentara Allah untuk memberikan teguran kepada orang, kepada penduduk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan negeri yang diberkati. Tapi negeri yang diberkati adalah negeri yang senantiasa beriman kepada Allah, dan buah-buah dari keimanan itu adalah dia tunaikan salat dan dia tunaikan zakat, infak, dan sedekah. Itu bagian dari perintah Allah. Pemirsa, dengan begitu saya yakin seandainya leader kita di Buton Utara ini bisa memimpin kita ke arah ini, ke arah leluhur kita, bagaimana mereka berjuang, sebagaimana pesan leluhur kita, maka percayalah kita akan maju dan diangkat derajat kita. Ini juga pesan para pejuang bangsa ini dahulu, bahwa mereka yakin bahwa negeri ini merdeka karena ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tertuang dalam Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka. Dan katanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita kontribusikan bagaimana mental kita bangun. Ya, seperti itulah kalau kita mau diangkat derajatnya negeri ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum.